ومن عجب يا ربي مصطفى نبينا أمرنا فلا أحد أثر في قولنا منه ولا نعم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا دعا إلى الله فالمستمسكون مستمسكون بحبل غير منفاسم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa man zanna annahu yudhibu thumma la yatubu ila Allahi taubatan sahihatan wa annahu ta'ala yaghfiru lahu wa kadzalika yatakasalu 'anil ta'ati wa yatashaghalu 'anha bi umuri dunya wa yatawahhamu ma'a dhalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannati ma'al muhsinin fa huwa al-mutamanni al-maghrur wal 'ajizul ahmaq. Wallahu a'lam. Melanjutkan kajian kita, pengarang kitab ini menjelaskan, wa man zanna annahu yudhibu thumma la yatubu ila Allahi taubatan sahihatan. Dan siapa orang yang mengira, menyangka bahwasanya setelah dia berbuat kemaksiatan, dia berbuat sesuatu yang bersifat dosa, thumma la yatubu ila Allahi taubatan sahihatan, kemudian setelah bermaksiat, setelah berbuat dosa, dia enggak bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bahasa kita taubat nasuha, bermaksiat kemudian enggak taubat. Wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dia nyangka seandainya pun dia enggak tobat,
diampuni. Wa kadzalika yatakasalu an taati. Dan demikian juga dia malas untuk berbuat ketaatan. Salat kagak, puasa kagak, sedekah kagak. Wa yatashaghalu anha bi umuri dunya. Dia sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kerja. Ibadah ditinggalin. Dunia. Akhirat dilupain. Wa yatawahhamu ma dzalika anna Allah Ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannati ma'al muhsinin. Mereka berharap, mereka mengira dengan berbuat kayak gitu, karena yakin Allah Maha Baik, nggak mengerjakan ibadah, berbuat maksiat, nggak taubat, Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya ke surga, berkumpul bersama orang-orang baik. Jadi maksudnya ada orang yang maksiat, nggak tobat, nggak ibadah, ngiranya, nganggapnya ntar juga Allah ampunin, ntar juga Allah masukin surga, ntar juga Allah angkat derajat kita. Kan Allah Maha Baik, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kata pengarang kitab ini, fahuwa al-mutamanni al-magrur wal-ajizul ahmad. Orang yang kayak gitu tergolong orang yang panjang angan-angannya, orang yang tertipu, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang dungu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kaitannya dengan dosa, ada dosa-dosa yang Allah ampuni tanpa kita istighfar, tanpa kita taubat. Tapi ada juga dosa yang baru Allah ampuni kalau kita beristighfar dan bertobat kepadanya. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang sulit kita hindari, dosa-dosa yang memang menjadi sesuatu yang hampir semua orang mengerjakannya. Yang kayak gitu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dengan istighfar dan taubat. Misalnya dengan kita bekerja mencari rezeki yang halal dari pagi sampai sore, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat dari rumah menuju masjid dalam keadaan sudah berwudu. Hadisnya jelas, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci, berwudu di rumahnya. Nah, kita yang rumahnya dekat dari masjid, kalau mau sholat, usahain wudhunya di rumah. Walaupun masjid menyediakan tempat wudhu, tapi utamakanlah buat mereka-mereka yang dalam perjalanan, singgahan, mampiran. Kalau kita yang berangkat dari rumah, usahakan wudhunya di rumah. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci dari rumah, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju rumah daripada rumah Allah, masjid, musola dan lain sebagainya. Ngapain? Lihat dia amrun min awamirillahi ta'ala. Tujuannya hanya untuk mengerjakan perintah dari banyak perintah-perintah Allah Ta'ala. Mengerjakan sholat, datang hadir majlis taklim, itu kan perintah Allah. Tapi syaratnya wudhu dari rumah. Maka kata baginda Rasul, pakai adalah maka bagi orang
Bikulli khatwatin, dengan setiap satu langkahnya, yuhti khati'atan, menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Kata ulama, dosa yang kecil-kecil, dosa yang ringan-ringan, yang hampir semua kita ngerjain. Wa yarfa'u lahu, dan Allah akan buat dia dengan satu langkah itu derajat, satu derajat. Turunin gugur dosa, diangkat kaki, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya disunnahkan buat kita berangkat dan pulang ke masjid, berangkat dan pulang dari masjid mengambil arah jalur yang berbeda, supaya dosa kita yang dihapus tambah banyak, derajat kita diangkat oleh Allah tambah satu derajat lagi. Itu gak pakai istighfar tuh, gak pakai tobat. Caranya ke masjid dalam keadaan bersuci. Bahkan kata ulama, ini benar-benar ditahsis, dikhususkan bagi mereka yang bersucinya dari masjid. Bagi mereka yang tidak bersuci dari masjid gak dapat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan tetap dapat, tapi kualitasnya lebih sedikit. Maka maksimalkan hadis ini. Mau ke masjid, wudunya dari rumah. Fa'asbigil wudu'a, kata Nabi, wudunya yang sempurna. Maksudnya yang sempurna, ambil yang sunnah-sunnahnya, lengkapin. Mulai dari cuci tangan, mulai dari kumur-kumur, istinsyar, ambil wudunya 3 kali itu kan sunnah. Cuci telinga kita itu kan sunnah. Dahulukan yang kanan itu kan sunnah. Nah ini asbagul wudu, sempurnakan wudu, akan mendapatkan ampunan dari dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang gak pakai istighfar. Apalagi sholat wajib yang kita laksanakan, dari satu sholat ke sholat berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya. Sekarang kita sholat subuh, lalu selepas sholat subuh kita kan beraktivitas sampai waktu zuhur. Di antara waktu keduanya ada tak maksiat yang kita lakukan? Ada ya, ada kelalaian yang kita kerjakan. Kalau itu bersifat kecil, kita masuk sholat zuhur, maka dari sholat subuh menuju sholat zuhur kita kerjakan 2 kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antara keduanya. Termasuk dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, sampai isya ke subuh. Itu merupakan salah satu tanda rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dosa yang memang tidak bisa dihapus dengan itu. Dosa yang tidak bisa dihapus dengan pekerjaan ibadah yang kita lakukan. Kata ulama, di antaranya dosa-dosa yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Biasanya kita kategorikan sebagai dosa besar. Di antaranya membunuh, berzina, berjudi. Itu ada mabuk. Itu adalah dosa-dosa yang tersebut dalam Al-Quran. Nah, dosa yang begini ini baru bisa dihapuskan oleh Allah apabila dia bertobat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, dalam surat Az-Zumar, wahai orang-orang yang berlebihan, israf, lalai terhadap diri mereka, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, gak tanggung-tanggung, maksiatnya banyak, besar, dosanya segunung bahkan setinggi langit. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah.
Ya, dosa saya banyak banget, apa iya diampuni? Maksiat apa aja udah saya lakukan, yang kecil sering, yang banyak doyan. Apa iya Allah bakal ampuni? Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni semua dosa kalian, tapi istighfar, tapi taubat. Karena ada hadisnya sahih, sering kita dengar ceritanya, ada seorang yang telah membunuh 100 orang, gak tanggung-tanggung 100 orang yang dia bunuh. Hadisnya sahih. Padahal kalau standarnya waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa orang yang membunuh satu orang beriman sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Satu yang dia bunuh, neraka tempatnya. Ini gak tanggung-tanggung, yang dibunuh 100. Bahkan di antara yang 100 itu ada seorang yang ahli ibadah. Tapi ketika dia bertemu kepada alim ulama, pengen tobat, benar-benar pengen kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, kata ulama ini, tobatmu akan diterima. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pindah tempat tinggal. Jangan di situ, jangan tetap di kampung kamu, karena kalau kamu tetap di situ akan kembali terkontaminasi, terpengaruh. Nanti balik lagi berbuat kejahatan. Ini sebuah pengajaran buat kita. Kalau udah pengen tobat, pengen kembali ke jalan yang benar, tinggalin habitat yang lama. Jangan berteman sama dia lagi. Udah pengen tobat, berhenti dari minum-minuman. Setelah tobat, ini teman yang dulu tempat kita minum, tinggalin. Jangan ditemenin lagi. Kalau ditemenin lagi, balik lagi ntar. Oh, Ustaz, saya cuma nemenin doang. Enggak, gak minum, saya udah tobat. Tapi kalau masih temennya sama dia, terpengaruh, tinggalin semuanya. Maka ini orang mengikuti saran ulama tadi, dia tinggalkan kampungnya menuju kampung yang baru, yang dimana di dalamnya banyak orang soleh ahli ibadah. Ternyata di tengah jalan, ini orang yang taubat ini meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, ada dua malaikat berebutan, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat, merasa paling hak atas ruhnya. Kata malaikat azab, ini jatah saya. Kenapa? Ini orang dulu selagi hidup maksiatnya banyak, doyan minum, zina, judi, hobi, ngebunuh orang gak tanggung-tanggung, 100 orang yang dia bunuh. Ruhnya akan saya bawa dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kata malaikat rahmat, bentar dulu. Iya, memang dia banyak maksiatnya, banyak dosanya, tapi dia udah taubat. Dia sudah kembali kepada Allah. Kata malaikat azab, taubat sih taubat, tapi belum melakukan ibadah apapun. Maka datanglah penengah malaikat di antara keduanya untuk menyelesaikan perselisihan tadi. Kata malaikat, ukur aja jaraknya dari tempat dia meninggal ke rumah awalnya, ke desa asalnya, jauhan mana dibandingkan dari tempat meninggal ke tempat tujuannya. Ini sebuah isyarat kepada kita bahwa niat baik Allah akan hargai. Ternyata setelah diukur,
Nggak usah ditanya ukurnya gimana. Jarak dari tempat dia meninggal menuju tempat tujuannya lebih dekat dibandingkan jarak tempat dia meninggal dari tempat asalnya. Maka dengan itu diputuskan bahwa orang ini lebih dekat ke tempat kebaikannya, maka pantas dia masuk surga. Diambillah ruhnya oleh malaikat rahmat. Belum terjadi apa-apa, belum ibadah sekalipun, belum juga sholat, belum juga puasa, orang baru tobat, langsung dibawa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Kenapa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kalau kalian taubat-taubatan nasuha, pasti Allah akan ampuni segala macam kesalahan yang pernah kamu lakukan, yang kecil maupun yang besar. Dan kemudian akan dimasukkan kalian ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih jaminan, Allah yang kasih garansi. Maka kalau mau tobat, jangan tanggung-tanggung, jangan tunggu besok. Besok siapa yang tahu? Mau jadi benar-benar sekarang, jangan tunggu nanti. Nanti kita kadang tahu. Mau lempeng-lempeng sekarang, jangan nunggu di akhir-akhir waktu. Karena akhir waktu kita kadang tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang yakin dengan rahmat Allah, tapi berusaha dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Al-Fatihah.